Oke. Di Arya kalau sedang sama bukunya, eh, di situ bisa dilihat daftar isinya ya Kak ya. Ini. Nah, di situ eh, di Arya bisa buka halaman berapa itu? Contents ya, halaman ke-6 ya. VI gitu ya, halaman Romawi 6 ya. Nah, itu Kak. Nah, itu. Jadi fisika listrik itu dimulai mulai bab ini ya. Nanti dimulai pada bab 22. Eh, bab 21 ya, hukum kolom ya. Nah, ini. Oke. Nih, oke. Flash wishlist ke satu ya. Ini saya pakai standar PTN ya, yang lain. Nah, harusnya kurang lebih sama lah ya, sama se-Indonesia sama. Hmm, Oke, sekarang hari Jumat ya. Oke, nah fisika listrik ya. Nah, oke, kurang lebih nanti ini ada ini. Yang pertama itu ada eh, hukum kolom ya. Hukum kolom. Nanti ini membicarakan tentang gaya listrik ya Kak ya. Yang kedua ada nanti ada medan listrik. Nah, yang ketiga nanti ini ada ini ya. Yang ketiga ada potensial listrik. Nah, ini. Yang keempat itu ada ini ya. Ada yang namanya eh, kapasitansi. Nah, ini. Sebenarnya ini dirangkum jadi satu sih. Nah, ya, kapasitansi ya. Terus Ya. hmm, ini namanya fisika listrik dan magnet ya. Harusnya ada magnetnya ya Kak ya. Fislis dan magnet ya. Gitu. Yang setelah UTS tuh nanti. Yang kelima tuh nanti ada ini ya. eh, Arus dan hambatan. Ini ya. Nah, 1 sampai 4 ini, Kak. Nah, itu masuk ke bab listrik statis ya. Nah, ini. Terus ada yang berikutnya, eh, rangkaian listrik ya. Ini, ini pasti diajari nanti ini, rangkaian listrik. Terus ada, ya, cukup sih itu. Nah, nanti ini masuk di bab listrik dinamis ya. Dinamis. Nah, ini. Iya. Dan biasanya nanti di Indonesia, Indonesia eh, ini dipisah jadi apa namanya? Jadi pertemuan antara sebelum UTS dan setelah UTS. Nah, baru ini UTS nih. Nah, iya, UTS, terus, nah nih, harusnya kurang lebih sama lah. Nah, habis itu, setelah setelah UTS, itu baru masuk ini ya. Setelah UTS itu baru masuk bab magnet. Nah, ini ya, medan magnet, itu ya. Terus ada bab ini juga, medan magnet, medan magnet, akibat arus ya. Nah, ini. Terus ada yang namanya induktansi ya, itu. Dan induksi. Terus ada yang namanya ini juga ya, eh ada yang namanya gelombang elektromagnetik dan arus bolak-balik ya.
Nah ini ya, terus ini ya, sebentar, sedikit lagi. Nah ini ada yang namanya eh, interferensi, difraksi. Nah dia, ya udah sih, ini aja sih, 12 ya. Nanti kalau sudah ada silabusnya, boleh dikirim di grup ya kak ya, biar kita samakan ya. Ini Oke. kemaknetan. Hmm. Nah, yang ini masuk ke bab yang namanya bab cahaya gitu ya. Karena cahaya itu adalah hasil interaksi antara listrik dan magnet dikawinkan ya. Nah, seperti itu Kak. Oke, itu. Nah, kakaknya nanti boleh ya untuk belajar bisa mulai bab 21 Kak. Itu ya. Halaman 609 gitu ya. Nah, itu adalah kitab sucinya fisika listrik ya. Nah, itu. Oke ya. Nah, ini ya. Kita mulai dari yang pertama dulu ya Kak ya. Nah, ini. Kita lihat ya, kita bisa sejauh mana ya 90 menit ke depan ini. Oke, jadi bab yang pertama itu kita bicara tentang hukum kolom ya. Ini sangat luas banget Kak ini. Tapi kurang lebih, materinya itu kurang lebih sama dengan materi anak SMA Kak. Gitu ya. Nah, seperti Oh, itu. Kurang lebih sama. Nah, jadi saya sampaikan dalam versi yang lebih simpel lah ya. Kalau kuliah itu bedanya cuma sedikit dibelit-belitkan aja bahasanya. Ya, kurang lebih ya. Nah, itu. Apalagi kalau Trisakti, seingat saya, itu lebih lebih enak aja dibandingkan dibandingkan kalau kampus yang misalkan ITB itu lebih dalam ya. Kalau ini kita jauh lebih ringan deh. Ya. Nah, hukum kolom ya. Nah, ini kalau kita bicara bahasa Inggrisnya di sana ya, di buku itu sangat detail sekali. Tapi saya sederhanakan di sini ya Kak ya. Nah ini, jadi hukum kolom itu nanti kita mempelajari ya. Nah ini, mempelajari interaksi antara dua buah muatan listrik. Nah, ini ya. Nah, muatan listrik itu Kak, masih ingat ya, ada berapa macam Kak? Ada dua macam ya. iya. Nah ini, nah, ada yang positif, nah ini ya, ada yang negatif. Ini ya, ini ya, positif dan negatif. Nah ini sudah mulai kuliah belum? Belum Belum. ada pertemuan? Belum ya? Oh, mantap mantap. Jadi kakaknya ini inisiatif les duluan gitu ya. Bagus Iya, Kak. buat iya biar ngejar aja sih. Iya, keren keren. Nah, Biar duluan. ini ya. Oke, iya. Nanti interaksinya ada dua macam nih Kak. Pertama, kalau muatannya sejenis ya. Nah ini. Oke. Terus yang kedua, kalau muatannya itu tidak sejenis atau berlawanan jenis ya. Nah, gini. Oke. Ini Kak ya. Nah, enak. Praktis sekali kita pakai ini. Nah, ini mulai SMP kalau nggak salah kita belajar ini. Nah, ini kita lihat kuliah itu seribet apa. Ini ya. Jadi ini kita bedakan ya Kak ya. Yang ini interaksi antara muatan yang tidak sejenis atau berlawanan sejenis ya. Yang ini Nah, yang sejenis ya. Nah, gini ya. Oke, ini karena ada dua muatan ya Kak ya. Nah, kita bagi jadi dua ya. Ini muatan satu, ini muatan dua gitu ya. Nah, iya. pakai huruf kecil ya. Terserah sih. Q1, ini Q2, ya ini muatan satu, ini muatan dua ya. Ini muatan satu, muatan dua, muatan satu, muatan dua ya. Oke. Nah, kalau tidak sejenis, masih ingat ya Kak ya, bagaimana? Tolak, menolak ya. Ini Kak ya. Tolak, menolak. Jadi dia nggak mungkin saling tarik menarik ya kalau tidak sejenis ya. Sorry, sejenis ini kebalik Kak, kebalik. Sorry, sejenis itu yang ini ya. Ini sejenis, saling tolak menolak.
Tadi arahnya gini ya. Gini ya Kak ya. Nah, Iya. sama juga yang minus sama minus saling apa? Saling tolak menolak ya. Karena nggak mungkin yang jenis kelamin sama itu saling tarik menarik ya. Sesama boti nggak mungkin tarik menarik di. Nah itu ya. Oke, ini kalau tidak sejenis apa? Saling tarik menarik ya Kak ya. Nah Hmm. ini kalau tidak sejenis. Nah ini. Oke, ya. Saling tarik menarik. Ini juga sama. Minus sama plus juga saling tarik menarik ya Kak ya. Nah ini. Oke. Nah, yang saling tolak menolak ini apanya Kak? Nah, yang saling tolak menolak ini adalah interaksinya. Interaksinya itu berupa gaya. Gaya itu gaya itu ibaratnya sebagai sebuah reaksi ya. Misalkan nih ada orang yang deketin kita. Nah, kita memberikan reaksi. Oh, tertarik. Maka itu namanya kita memberikan gaya tarik gitu ya. Oh, ternyata kita menolak, maka kita memberikan gaya tolak gitu ya. Nah, ini bisa dilihat Kak ya. Yang kiri di sini ini disebut gaya pada muatan satu ya, akibat kehadiran muatan dua ya Kak ya. Maka kita sebut dengan yang di kiri ini adalah F12 gitu ya. Oke ya Kak ya. Nah, yang kanan ini, yang kanan ya, ya pada muatan dua ini ya, kita sebut gaya pada muatan dua ya, akibat kehadiran muatan satu. Maka kita sebut dengan F21 gitu ya. Gitu ya. Ya. Nah, ini yang bawahnya juga sama ya. Hati-hati aturannya ya. Ini kita sebut di sini. Ingat, ini kita belum merumuskan, Kak. Ini gaya pada satu, nah, ini ya, aturannya ya. Akibat kehadiran muatan dua ya. F1 satu dua. Oke. Yang ini juga sama. Gaya pada dua akibat kehadiran muatan satu. Jangan ditukar ya. F12 sama F21 aturannya seperti itu, Kak Arya. Oke. Nah, yang ini pun juga sama, Kak. Nah, ini ya. Kita harus tahu panah ini punya siapa. Ya ini gaya pada satu akibat kehadiran muatan dua ya. Yang ini yang gaya pada muatan dua akibat kehadiran muatan satu. Nah, itu ya. Yang ini gaya pada satu akibat kehadiran muatan dua di sebelahnya ya. Nah, ini. Iya. Yang ini gaya pada dua akibat kehadiran muatan satu. Nah, itu harus clear ya. Karena nanti kalau misalkan kita kuliah itu menghadapi sesuatu yang sifatnya sudah banyak muatan ya, tiga muatan, empat muatan, ya pasti nanti ada kaitannya sama vektornya Kak. Nah, Oke. kita mulai dari yang simpel dulu ya Kak ya. Gimana kalau dua muatan? Nah, pasti nanti keduanya ini Kak terpisahkan oleh suatu jarak ya. Dia terpisahkan oleh suatu jarak. Nah, ini ya, ada jaraknya dong. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jaraknya ini adalah jarak antara muatan satu dan dua. Kita sebut dengan R12 gitu ya. Ini jarak Oke. antara muatan satu dan dua. Kita sebut dengan R12 gitu ya. Nah, kalau jarak boleh Kak Arya tukar R21, R12 boleh Kak. Nah, nggak apa-apa. Tapi kalau gaya Hmm. jangan ya. Karena F12 begitu kita tukar jadi F21 jadinya sudah ini yang kanan gitu ya. Beda arah ya. Karena gaya itu vektor Kak. Nah, ini ya. Yang kedua ini. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini ya. Nah, sama juga ya. Ini kita sebut dengan R12. Ini ya. Oke. Yang ini kita sebut dengan R12 ya. Nah, ini R12. Nah, gitu ya Kak ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita ngitung kekuatan gaya tariknya ini? Nah, ataupun gaya tolaknya ini. Nah, seberapa kuat tarikannya, seberapa kuat tolakannya. Nah, itu kita pakai rumus, Kak. Nah, gitu ya. Itu. Nah, ini ya rumusnya nih, Kak. Nih, jadi ada asal-usulnya sebenarnya. Tapi nggak apa ya, kita langsung aja ya. Jadi F12, nah, itu rumusnya sama juga dengan F21 sama saja ya. Cuma beda arahnya aja. Nah, ini ya, arahnya juga beda kan.
S12 ke kanan, yang ini F21 ke kiri ya. Nah, yang Iya. ini F21 ke kanan, S12 ke kiri. Jadi always berlawanan di sana. Nah, ini ya. Maka kita masukkan rumusnya ya. Nah, F Q1 Q2 dia dibagi dengan jarak antara kedua muatan Kak. Nah, F12 kuadrat. Itu ya. Nanti F12 itu pasti minusnya F21. Berlawanan arah. Itu pasti ya. Nah, kenapa? Karena saling berlawanan arah. Iya. Nah, ini perumusannya Kak. Nah, iya. Ini K itu apa Kak? K itu adalah konstanta Coulomb ya. Nah, ini nilainya mungkin masih ingat Kak waktu SMA. Kalau nggak ingat, memang harusnya nggak ingat karena memang susah ngapalnya. 9 kali 10 pangkat Lupa ingat sih. 9 Kak. Nah, ini ya. Newton meter kuadrat per Coulomb pangkat 2. Nah, ini. Ini satuan ya. Satuan nanti Hmm. nggak usah ditulis nggak apa-apa. Yang penting kakaknya harus konsisten ya masalah satuannya. Iya. Misalnya ini, F12 itu adalah gaya ya. Gaya apa? Gaya Coulomb. Nah, antara apa? Ingat nggak? Kalau konvensinya 1-2 berarti antara muatan 1 dan 2 ya. Nah, itu ya Kak ya. Nah, Q1, Q2. Jadi nanti kalau misalkan ada 3 muatan nggak? Misalkan F13, berarti artinya gaya antara muatan 1 dan 3. Gitu ya. Ini. Oh, Jadi ya, muatan 1, Q1 ya. Satuannya Coulomb. Yang kedua adalah muatan 2. Satuannya Coulomb ya. Nah, ingat satuannya harus Coulomb Kak. iya. R12 itu adalah jarak ya antara muatan 1 dan 2 gitu ya Kak ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, kita coba langsung latihan soal lah ya. Nah, ini. Karena nanti pasti dosen itu kan kasih kita PPT Kak. Jadi kalau di kuliah itu kan masih bahasanya lebih ribet dan lebih panjang ya. Iya. Seribet dan sepanjang apapun materi dosen, yang penting itu latihan soalnya. Gitu. Kalau kita menguasai, sudah nggak penting lagi isi materinya Kak. Gitu ya. Itu kalau kita mau pragmatis ya, kalau mau dapat A secara cepat gitu kan. Nah ini sedikit rahasia itu ya dari saya yang sudah kuliah. Oke, sebentar. Let me choose the problem dulu ya. Nah ini, oke, oke. Sebentar, saya tulis ini. Saya pindahkan dulu. Angkanya jelek. Bentar. Gimana Kak, menurut Kak Arya? Fisika itu susah nggak? Kalau saya sih lebih emang agak kesusahan, bukan kesusahan sih, agak bukan gimana ya, agak bingung dikit tuh di fisika dibanding matematika emang. Iya, heeh. Iya, iya Kak. Memang normal Karena sih. kan Heeh. bahasanya aja sih sebenarnya yang bikin lupa terus. Iya, iya betul 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 itu Agak awam ya kesulitan. bahasanya, jadi kayak suka lupa gitu Iya, loh. heeh. Yang penting matematikanya dulu Kak. Kalau matematikanya enak, sudah. Kalau matematika sudah enak emang. Heeh. Karena fisika itu satu tingkat sedikit di atas matematika ya, bahasanya itu ya. Tapi kalau matematikanya susah, nanti nggak bisa ngerjain Kak. Itu ya, harus bisa matematikanya ya. Nah, oke, sorry sorry. Wait wait wait, saya masukkan dulu soalnya.
Saya buatin folder dulu. Oke. Ini ya. Wait, 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 wait. Nah, nah, ini ya Kak ya. Soalnya kita mulai dari yang paling simpel dulu Kak. Ini ya. Tapi tenang, nanti soalnya pasti bahasa Indonesia kok. Gitu ya. Ini, a particle of charge, ini plus ya. Nah, ini gambarkan dulu Kak, plus ini ya. Ini, ini ya, plus bernilai 3, nol-nolnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kali 10 pangkat min 6 ya. Nah, tuliskan Kak. Perhatikan, Q1-nya plus 3 kali 10 pangkat min 6. Coulomb ya. Nah, ini. Nah, is 12 cm distant from a second particle of charge minus. Nah, minusnya nggak usah ditulis di angka ya. Nah, minusnya gambarkan di muatannya saja, Kak. Nah, ini ya. Satunya bernilai Q2, gitu ya, minus 1,5 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Ya, ini. Jaraknya 12 cm, Kak. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Perhatikan, jarak antara satu dan 2 itu 12 cm ya. Nah, ini. Terus Kak, jangan lupa ya, ini tak kasih konversi satuan dulu ya, karena nanti biasanya ada satuan yang tidak langsung kulom, gitu ya. Ini kan satuannya sudah kulom nih. Nah, sudah enak ya, sudah sesuai dengan satuan yang kita mau kan. Kadang-kadang satuannya itu ada satuan yang ini, mikrokulom. Nah, dia 1 mikrokulom. Nanti gambarannya tinggal dikalikan aja 10 pangkat min 6 kulom ya. Kalau 1 nano, ini ya, nano itu 1 dibagi 1 miliar. Berarti 10 pangkat min 9 kulom ya. Nah, ini. Ingat-ingat ya. Nah, ini dipakai nanti kalau muatannya mikrokulom ya. Nah, ini untungnya sudah baik nih soalnya nih. Oke ya. Nah, satuan mana lagi yang perlu diubah, Kak? Nih, jaraknya harus meter ya. Nah, ini masih 12 cm. Nah, senti ke meter itu kan naik 2 ya, Kak ya. Berarti harus dibagi 100 ya, Kak ya. Berarti ini 12 kali 10 pangkat min 2 ya, meter. Nah, itu ya, Kak ya. Nah, di sini calculate the magnitude of the electrostatic force between the particles. Berarti di sini interaksinya bagaimana? Saling tarik menarik ya. Karena plus dan minus ya Kak ya. Berarti ini di sini F pada 1 akibat 2 ini ya. Yang di minus itu apa? Gaya pada 2 akibat 1 ya. Nah, ya sudah. Di sini ya. Masukkan rumusnya. Mau F12, mau F21 nilainya sama Kak besarnya. Karena hanya beda arah saja ya. F12 rumusnya tadi kan ini ya. K Q1 kali Q2 dibagi berapa, Kak? L 12 pangkat 2 ya. Nah, ini. Oke, masukkan ya, Kak ya. K-nya nilainya berapa tadi? Ini K-nya nilainya fix ya. Tetap ya. 9 kali 10 pangkat 9 ya. Nah, nah, Q1-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 6 ya. Q2-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 6 ya.
Nah, dibagi dengan jaraknya, R12. R12, ini pangkat 2 ya, hati-hati ya. Adalah 12 kali 10 pangkat min 2 ya, Kak ya. Nah, ini caranya kakaknya ini kerjakan yang bukan bukan 10 dulu. Yaitu ini 9 kali 3 Oh, kali 1,5 ya. Nah, biar gampang, Kak. Ini 9 kali 3. Nah, gini ya, Kak ya. Nggak usah langsung dikalikan saran saya ya. Nah, karena ada maksudnya nanti ini. Ini 10 pangkat 9. Ini ya. Ini yang sekarang yang bagian 10 ya, Kak ya. Nah, yang bagian 10 ini pangkatnya dijumlahkan saja. Karena perkalian kan. 9 iya. tambah min 6 tambah min 6 ya. Nah, ini 9 tambah min 6 tambah min 6. Nah, gitu ya. Kalau pembagian, makanya dikurangi, Kak. Ini ya. Dibagi dengan ini ya. 12 dipangkatkan 2. Nah, sama kayak 12 kali 12 kan, Kak. Nah, ini. Dikali 10 pangkat, ini ya. Min 2 dikalikan 2, Kak ya. Nah, min 2 kalikan 2, itu min 4 ya. Berarti 10 pangkat min 4. Gitu ya. Nah, ini kan bisa disederhanakan ya, Kak ya. Nah, ini. 3 dibagi 3, 1. 12 bagi 3, 4 ya. 9 dibagi 3, 3. 12 bagi 3, 4 ya. Nah, ini. Oke. Ya udah, di sini 3 kali 1,5 ya. Nah, kalikan 10 pangkat. Nah, ini pangkatnya dijumlahkan, Kak. 9 ditambah min 6. Itu kan 3 ya. 3 ditambah min 6. Itu berapa? Min 3 ya, Kak ya. Nah, ini. Berarti ini yang atas ini sama dengan min 3 ya. Berarti 10 pangkat min 3. Nah, yang bawah ini ya, Kak ya. Eh, 4 dikalikan 4 berapa? 16 ya. Nah, kalikan 10 pangkat min 4 ya. Nah, ini nanti boleh dikalkulator sendiri ya, Kak ya. Nah, 3 kali 1,5 itu 4,5 ya. Nah, ini dibagi dengan 16 ya. Ini. Lalu ini 10 pangkat. Nah, ini pangkatnya dikurangi ya. Karena pembagian ya, Kak ya. Min 3 dikurangi min 4. Hati-hati tulisnya. Min 3 dikurangi minus 4. Gitu ya. Nah, sebentar. Saya kalkulator dulu ya, Kak ya. 4,5 bagi 16. Wait. 0,28 ya. Nah, 0,28. Nah, ini min 3 dikurangi minus 4 itu berapa, Kak? Positif 1 ya. Nah, berarti 0,28 dikalikan 10 pangkat 1. 0,28 kali 10 yaitu sama dengan 28 Newton. Nah, itu, Kak. Ini ya. Gaya itu satuannya Newton ya. Nah, gitu. Gimana? Sampai sini? Bisa? Soal Oke. yang paling simpel dulu? Bisa ya? Oke. Bisa, Kak. Oke, Kak. Kalau gitu kita sedikit persulit lah ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, kalau gitu, ya, kalau begitu, kalau sudah bisa yang masalah satu muatan ya, nanti tinggal latihan soal aja ya, Kak ya. Nah, itu kita pelajari untuk yang ini ya, untuk eh, 3 muatan, nah, ya, atau lebih. Nah, gini ya, itu, Kak. Maka, kakaknya harus paham masalah ini, masalah vektor ya, atau resultan vektor ya. Nah, ini ya. Ini resultan vektor, masih ingat rumusnya, Kak? Ini misalkan nih, kita punya suatu vektor ya. Nah, ini vektor satu dan ini vektor yang lain. Ini ya. Nanti suatu waktu panah yang kita buat di sini, ini ya, panah yang kita buat di sini nih, Kak. Ini kalau kita gabungkan nanti bisa membentuk seperti ini, Kak. Itu ya.
pokoknya membentuk sudut ya. Nah, gini ya, sudutnya theta gitu ya. Nah, ini. Katakanlah, ini misalkan gaya pada satu, ini gaya pada dua. Nah, pertanyaannya, resultan vektor di sini berapa? Gitu ya. Nah, ini masih ingat metodenya ya. Metodenya ini pakai metode eh, apa namanya jujur genjang sebenarnya. Kalau nggak paham nggak apa-apa. Yang penting kita hafal rumusnya deh. Nah, ini ya. Ini gaya pada bawah yang F2 saya pindahkan ke atas ya. Nah, gitu ya, Kak ya. Sedangkan yang kiri ini saya pindahkan ke sini. Nah, ini ya. Nah, itu Kak. Maka resultannya itu tariklah garis di sini, ujung sini, menuju ujung sini. Nah, gini Kak ya. Kita sebut dengan resultan R. Gitu ya. Nah, ini rumusnya adalah begini Kak. Gitu ya. Rumusnya yang merupakan jumlahan dari F1 plus F2 itu adalah ini F1 kuadrat ya, tambahkan F2 kuadrat, nanti ini tambah 2 kali F1 F2 dikalikan cos theta ya. Nah ini, tuh, oke ya Kak ya. Ini rumusnya. Nah, sudah mulai ribet ya. Nah, tapi yang penting apalin poinnya Kak, gitu. Tapi nanti biasanya Kak, kita menghadapi kasus khusus ya. Nih, kasus khusus ini. Kasus khusus. Nah, bagaimana itu kasus khusus, Mas? Nah, misalkan seperti ini. Kita menghadapi kasus di mana nanti resultan pada muatannya itu saling berlawanan. Nah, ini ya. Ini. Ini ya. Kalau ini kalau ini yang tadi ini kasus umum ya, yang saya bahas ya. Ada juga kasus yang lain, misalkan ini ya. Misalkan di sini gayanya saling searah gitu ya. Nah, ini. Atau misalkan yang ketiga, eh, gayanya saling tegak lurus, Kak. Nah, ini misalkan ini ya. Ini ya, tegak lurus. Nah, ini ya. Ini misalkan gaya satu, ini gaya dua, ini ya. Ini gaya satu, ini gaya dua, ini gaya satu, gaya dua. Nah, ini. Iya. Ini resultannya, kalau misalkan arahnya berlawanan, nggak? Berarti dikurangi ya. Kanan dikurangi kiri. Nah, yang kanan itu F1, yang kiri itu F2 ya. Nah, dikurangi. Berarti kan F1 dikurangi F2 ya. Nah, ini. Nah, ini kalau misalkan searah, Kak. Nah, jumlahkan aja. Nah, dia F1 ditambahkan F2 ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, sebenarnya ya, plot twistnya ya, rumus ini Kak, F1 min F2, F1 plus F2, itu asal usulnya dari rumus ini. Nah, asal usulnya. Nah, gini ya. Cuma karena kita nggak terlalu ribet-ribet ya, saya kasih langsung kunci jawabannya gitu ya Kak ya. Nah, sama juga yang tegak lurus ini. Yang tegak lurus ini, ini berarti kan sudutnya berapa? 90 ya. Nah, gini ya. Nanti kakaknya bisa buktikan tuh dari situ. Nah, ini R-nya, kalau tegak lurus gini ya, F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ya. Nah, ini. Oke, nah, itu Kak ya. Nah, ini dari mana asal usulnya? Dari sini juga. Nah, sama juga ya. Nah, itu ya Kak ya. Nah, bisa kita buktikan nih, misalkan contohnya ya. Tadi rumusnya ini kan ini ya. R, jadi Kak ya. F1 kuadrat tambahkan F2 kuadrat tambahkan
F2, F1, F2, kosinus 90 ya. Nah, kenapa 90? Karena ini tegak lurus nih. Nah, pertanyaannya, cos 90 berapa? Cos 90 adalah 0. Nah, ini ya. Sesuatu dikali 0 berapa? Habis ya, 0 juga. Maka jadinya di sini adalah ini. Nih ya. Menyisakan suku yang ini saja, Kak. F1 kuadrat tambah F2 kuadrat, Kak. Diakarkan ya. Nah, gini ya. F1 kuadrat tambahkan F2 kuadrat yang diakarkan. Gitu ya. Nah, gini. Itu. Itu ya. Pahami dulu, Kak. Nah, baru sambil saya carikan latihan soalnya ya. Ini. Oke, Kak. Nah, nah, saya pilihkan soalnya dulu. Ini dari yang sederhana dulu aja. Wait, wait, wait. Oke, oke. Nah, iya. Bentar, sebentar. Oke, ini ketemu Kak soalnya. Wait, 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 wait. Oke. Oke. Nah, ini dia. Halo? Iya, halo, halo. Ini sebentar Kak. Oh, oke, Kak. Nah, iya, mindahkannya upload soalnya. Oke, tenang, tenang. Kosinus. Nah, Hitungannya 5N. iya. Nah, ini dia. Aku perbesar deh. Oh, sebentar, jangan di sini. Di sebelah aja. Saya contohkan satu soal dulu ya, misalkan ini. Ini versi versi lebih sulitnya. Ini.
Oke, saya kasih contoh ya, misalkan ya. Loh ini ada ini. Jadi ya. Nah, nggak bisa kehapus. Oke lah ya. Ini saya kasih contoh, misalkan hmm, saya punya tiga muatan, misalkan ya, contoh ya. Ini, misalnya saya punya di sini plus, minus, plus gitu ya. Nah ini, ini ya. Ini muatan satu, ini ya. Berapa? Misalkan eh, 2 mikrokulom lah ya. Nah ini, kita Q2 misalkan minus 3 mikrokulom misalkan ya. Ini misalkan Q4 misalkan ya. Kok Q4? Q3 ya. Ini misalkan eh, plus 3 juga deh. Ini ya. Oke. Nah, ini jaraknya misalkan 12 ya, misalkan ya. Jarak 1, 2 itu 12 cm ya, misalkan. Yang ini jarak 3 sama 3, misalkan 18 cm gitu ya. Nah, ini. Oke, misalnya ini ya. Bentar, tak berlihat dulu. Ini. Oke, yang tengah ini, yang sini tak buat minus aja deh. Nah, gitu ya. Nah, ini pertanyaannya misalkan ya, ini carilah gaya yang bekerja ini ya pada muatan satu ya, misalkan ya. Nah, ini Kak. Nanti saya kasih tugas buat Kak Arya untuk nyari yang gaya pada muatan 2 dan 3 ya, kalau nganggur ya. Nah, ini. Kalau gaya pada muatan satu, artinya Kak Arya fokus pada satu dulu aja. Ini ya. Ini Iya. gaya muatan satu ini dipengaruhi sama muatan minus di sini, ya, muatan minus di Heeh. sini, sama muatan minus di sini, gitu ya. Dan ingat Kak, bahwa ini plus sama minus, ini ya, ini itu saling apa? Saling tarik menarik ya. Nah ini, gaya pada satu, satu sama dua, saling tarik menarik ya. Nah gini, boleh digambarkan nggak? Ini ya. Ini gaya pada satu akibat dua. Nah yang ini gak usah ditulis nggak apa-apa ya, karena kita tujuannya gaya pada muatan satu. Nanti kalau ini tanya gaya pada muatan dua, nah ini tulis saja nggak apa-apa, biar menghemat tulisan nggak. Nanti Q1 ini juga dipengaruhi sama Q3 ini. Saling apa? Saling tarik menarik juga. Nah, berarti gambarkan juga panahnya ya. Ya. Oke, seret ini ya. Gaya pada satu akibat tiga ya. Nah, ini yang kiri ini sama ini juga dipengaruhi. Nah, gitu ya. Cuma lebih jauh ya. Nah, nggak usah ditulis ya. Gitu, Kak. Oke, ngerti sampai sini? Iya. Oke. Oke. Nah, oke. Nanti gitu ya. Nanti begini. Nah, ini ya. Ini jangan lupa ya. Ada muatan satu sama muatan tiga. Nah, jaraknya juga harus diketahui, Kak. Jarak antara muatan satu sama muatan tiga. Nah, berapa itu jaraknya? Nah, ini ya. Ini ya, jarak satu sama tiga. Berarti kan 12 cm ditambah 18 cm ya. Berapa, Kak? 30 cm. Nah, itu ya, Kak ya. Oke, dan jangan lupa ini ya, satuannya kita ubah dulu ya. Nah, ini. Kita ubah di sini deh, biar gak bingung ya. Q1, Q2,
Q3 ya. Nah, ini Q1-nya tadi kan 2 mikrokulom, ini 3 mikrokulom, Q3-nya 3 mikrokulom ya. Ingat plus minus gak usah ditulis ya. Begitu juga dengan Oke. memasukkan ke rumus, minusnya gak usah ditulis, Kak. Ini mikrokulom artinya 10 pangkat min 6 ya. Ini artinya 3 kali 10 pangkat min 6. Ini mikrokulom artinya 3 kali 10 pangkat min 6 kulom ya. Dan jaraknya yang ini ya ada R12, ini ya. R12 sama R21 sama saja ya, nggak apa-apa. R13 ada R23. Ini 12 cm, ini 18 cm, R23 30 cm. Nah, jangan lupa cm kita ubah ke meter ya. Berarti ini naik 2 ya. Berarti kan 12 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Ini sama juga 18 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini 30 kali 10 pangkat min 2 meter. Gitu ya, Kak ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang gaya yang bekerja pada muatan satu. Nah, ini saya potong lah ya, biar kita tahu ya, Kak ya. Nah, ini saya potong nih. Ini ya. Ini pada muatan satu tadi ya, yaitu I1 sama dengan 2 mikrokulom. Atau 2 kali 10 pangkat 6. Nah, bisa dilihat ya, ini kan gayanya saling searah ya, sama-sama ke kanan ya. Nah, berarti kok kan sama-sama searah, diapakan? Dijum, dijumlahkan ya, Di sama kayak iya. gini kan. Nah, ini. Iya, betul, dijumlahkan ya. Nah, Mas, saya mau pakai ini. Bisa, tapi sebenarnya ribet deh. Ini pakai ini, ujung-ujungnya ke sini juga, gitu ya. Nah, ini. Ya udah, maka nanti ini Kak, karena searah, maka gaya pada satu, gitu ya, itu sama dengan dijumlahkan aja. Ada F13, ada F12. Nah, itu ya. Nah, tugas Kak Arya sekarang menghitung F13 itu berapa, nah F12 itu berapa. Nah, itu ya. Memang harus kerja 2 kali di sini. Nah, itu Kak. Ini masih masih versi medium lah ya. Nanti ada soal yang kita harus hitung ulang jaraknya pakai Pythagoras gitu ya, digabungkan sama matematika Kak. Gitu. Semoga itu gak keluar lah ya. Ya ini kita nyontek ini lah ya. Nah, ini. Oke. Nah, tujuan kita apa tadi, Kak? Mencari F13 sama F12 ya. Nah, gini. Iya. Ya. Gaya 13 artinya apa, Kak? Gaya antara muatan 1 dan 3. Artinya, K, Q-nya, Q1 kali Q3. Nah, dibagi berapa? Dibagi R13 pangkat 2 ya. Nah, Iya. itu ya. Masukkan angkanya, Kak. Nah, K-nya tadi kan 9 kali 10 pangkat min 9 ya. Q1-nya itu adalah itu ya 2 kali 10 pangkat min 6 ya. Q3-nya 3 ya. 3 kali 10 pangkat min 6 gitu ya Kak ya. Dibagi berapa? R13. Nilainya berapa? 18 ya. 18 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, ini 18 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 ya. Nah, ini. Seperti biasa ya Kak ya. Ini, kita kalikan aja. Nah, ini 9 kali 2, 18 ya. Nah, kali 3 ya. Nah, nanti belakangan aja tiganya. Kali 10 pangkat. Nah, ini seperti biasa pangkat ini kok ini sorry, kok min 9. Positif 9 ya. Maaf, maaf, saya salah. Ini 9 ya. Ini ya. Itu 10 pangkat 9 tambah min 6 ya. Tambah min 6 ya. Nah, gitu ya Kak ya. Nah, ini kalau kita kerjakan 9 tambah min 6, 3, 3 tambah min 6, min 3 ya Kak ya. Nah, persis kayak tadi Kak. Semoga Kak bosan ya. Ini 18 pangkat 2 ya. Ini 18 pangkat 2 atau 18 kali 18 lah ya. Nah, kenapa saya menghitungnya begini? Karena ada kemungkinan bawah sama atas bisa dicoret, Kak. Jadi lebih sederhana. Ini 10 pangkat
Itu ya. Min 2 dikalikan 2 berapa Kak? Min 6, min 4. Ya. Nah, ini kan bisa dicoret nih. 18 di atas, 18 di bawah. Coret ya. Nah, ini. 3 bagi 3, 1. 18 bagi 3, 6. Berarti hasilnya berapa Kak? 1/6. Nah, Hmm. ini ya. Dikalikan 10 pangkat ya. Yang atas ini min 3 ya. Iya. Yang bawah ini 10 pangkat min 4 ya. Nah, ini. Maka ini 1/6. Nah, ini 10 pangkat. Ingat, kalau pembagian, pangkatnya dikurangi. Min 3 dikurangi min 4. Nah, ini ya. Iya. Min 3 dikurangi min 4 ya. Berarti 1/6 kalikan 10 pangkat 1 ya. Alias hasilnya adalah 10/6 ya. Itu. Hasilnya Newton ya. Bisa disederhanakan ya ini ya. 10 bagi 2, 5/3 ya. Nah, ini. Tuh ya. Tuh. Nah, lebih kecil tulisannya. Salah salah rasio ini. Kalau apa deh. Oke ya. Yang kedua Kak, yang F12 ya. Nah, F12 itu rumusnya K kalikan Q1, Q2 bagi berapa Kak? R12 Eh, pangkat 2 ya. Nah, ini. iya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 ya. Q1-nya tadi sama ya. 2 kali 10 pangkat min 6 ya. Kalau sama, sama harusnya. Q2-nya 3 ya. 3 kali 10 pangkat min 6 ya. Ini ya. Dibagi dengan jarak R12. R12 itu adalah 12 cm ya, alias 12 kali 10 pangkat min 2 ya Kak ya. Ini Iya. 12 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Nah ini seperti biasa ya sama ya, 9 kali 2, 18 ya. Nah, kali 3. Nah, langsung aja deh. Atasnya 10 pangkat min 3 ya, pasti sama. Ini yang bawah 12 pangkat 2. 12 kali 12 ya. 10 pangkat min 2 kali 2 min 4 ya. Nah, sederhanakan nggak? 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4 ya. 12 bagi 6 2, 18 bagi 6 3 ya. Iya. Nah, 3, 3 kali 1 3, 2 kali 4 8 ya. Jadi min 3 dikurangi min 4 ya. Nah, ini. Ya udah hasilnya 3/8. Ini 3 kali 10 per 8 ya. Nah, sederhanakan deh. 10 bagi 2 5, 8 bagi 2 4 ya. 3 kali 5 15/4. Iya Kak ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, ya udah kita kembalikan ke perumusan tadi. Ini ya. Nah, rumus yang tadi itu gaya pada satu itu adalah F13 tambahkan F12 ya. Nah, F13-nya tadi kan 10, 5/3 ya. Yang F12 adalah 15/4 ya. Nah, samakan menyebutnya nih. Ini ya. 12, 12 bagi 3, 4 kali 5, 20 ya. 12 bagi 4, 3, 3 kali 15, 45 ya. Nah, ini. Ya udah, hasilnya adalah 65 ya per 12 Newton. Nah, seperti itu ya Kak ya. Oke ya, nanti carilah yang 2 sama 3 gitu ya. Tuh. Oke, itu ya. Nanti carilah ini ya, gaya pada muatan 2 dan 3. Nah, itu bisa dicari Kak. Oke. Nah, kalau begini, ini bagaimana? Kotak ya. Nah, saya simulasikan vektornya dulu lah ya. Nanti hitungan FF-nya kakaknya coba ya. Nah, ini di sini gambarnya eh, seperti ini ya. Muatan 1, 2.
3, 4. Nah, bentuknya persegi ya, karena ini sisinya A, A, gitu ya. Nah, saya gambarkan Iya. dulu deh. Ini, jenis muatannya itu tergantung sih, nanti ya. Nah, ini ya. Oke, nomor 10 misalkan. Bentar, yang 11 deh. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4. Dan 1, muatan 2, muatan 3, muatan 4 ya. Nah, di sini Q1-nya itu minusnya Q2. Berarti berlawanan ya. Q1-nya plus berarti kan Q2-nya minus ya. Gitu. Oh, sorry. Kebalik, Kak. Iya, betul ya. Betul ya. Q1-nya Iya, plus iya. 100 ya. Q2-nya minus ya. Nah, nanti kita bisa tulis di sini Q1-nya 100 nanokulom, Q2-nya minus 100 nanokulom. Ini ya. Oke. Dengan cara yang sama, yang Q3, Q4, ini ya. Q3-nya 200 ya. Positif ya. 200, Q4-nya negatif. Nah, ini. Q3-nya 200 ya. Iya. Nanokulom. Q4-nya minus 200 nanokulom. Nah, langsung aja ubah ya di sini ya. Nano tadi kan 10 pangkat min 9 ya. Berarti ini kan 100 kalikan 10 pangkat min 9 ya. Nah, 100 itu kan 10 pangkat 2 ya. 2 kurangi 2 tambah min 9, min 7 kan. Berarti bisa ditulis 1 kalikan 10 pangkat min 7 ya. Nah, ini juga sama ya. 1 kali 10 pangkat min 7 ya. Ini juga sama. 2 kali 10 pangkat min 7. Ini juga. Ini minusnya nggak usah ditulis ya. Nih, 2 kali 10 pangkat min 7 ya. Ini ya. Nah, ini bentuknya persegi, Kak. Nah, kita gambarkan ya. Ini ya. Ini sisinya A ya. Nah, sama-sama A nih. Nah, oke. Nilai A-nya itu nggak diketahui ya. Jadinya jawabannya nanti itu, oh sorry, A-nya diketahui ya. A-nya 5 cm ya. Nah, ini A-nya 5 cm. A-nya itu sama dengan 5,0 cm ya. Jadikan meter, Kak. Berarti ini 5 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Apa ini? Ini. Tentu sebenarnya ini pertanyaannya ini disuruh menentukan apa namanya arahnya sebenarnya ya. Tentukan eh, arah X dan arah Y pada gaya pada partikel 3. Ya, sama kayak tadi ya. Nah, ini bisa dilihat, Kak. Sekarang ya. Nah, ini. Sekarang, pada 3 ini, nah, gaya pada 3 ini ya, dipengaruhi oleh muatan 1, muatan 2, dan muatan 4 ya. Nah, nanti, Iya. nanti vektornya ada 3 nih. Wah, itu ya. Pertama, jadi ya, 3 sama 1 dulu. Saling apa? Saling tolak menolak ya. Heeh. Nah, ini ke sini. Nah, ini ya. Seperti ini, gaya pada 3 akibat 1. Yang ini ke atas ya. Tapi kalau usah ditulis, nggak apa, kalau usah ditulis tidak apa-apa. Karena tidak dicari. Sekarang, 3 juga dipengaruhi sama muatan 4. Plus sama minus, saling apa? Saling tarik menarik kan? Nah, ini ya. Nanti ke sini ya. Ini ya. Ini gaya pada 3 akibat 4 ya. Nah, ini. Yang ini, ke sini juga ya. Karena saling tarik menarik ya. Oke. Nah, tapi jangan lupa, 3 ini juga dipengaruhi sama muatan yang ada di sini. Nah, muatan 2 nih. Nah, itu ya.
Nah, ini jaraknya segini ya. Ini komponen diagonalnya Kak ya. Itu ya. Nah, jaraknya segitu Kak, jaraknya. Iya, iya. Maka sekarang kakaknya lihat di sini. Nah, gaya pada tiga ini positif, yang ini negatif ya. Nanti saling apa? Saling tarik menarik ya, ya. Ke sini ya Kak ya. Nah, straight ini ya. Nah, ini gaya pada tiga akibat dua ya. Nah, itu Kak ya. Nah, sekarang sudutnya berapa ini? Nah, ini kan 90 derajat. Nah, ini kan cuma dibagi dua. Berarti 90 bagi dua, ini bentuknya berapa? 45 derajat. Nah, gitu kan? Bisa diluruskan nanti ya. Itu. Tuh, ya. 45 derajat. Karena dibagi dua. Tuh, garisnya. Kan garisnya ngikutin ini. Nah, itu ya. Itu. Tuh. Oke. Nah, sekarang bagaimana resultannya? Nah, ini pertanyaannya, Kak. Nah, itu ya. Oke. Tak buat begini ya. Saya pisahkan ya. Ini ada F31, F34, F32. 45 ya. Loh, Kak. Nah, ya. Nah, oke. Nah, sekarang ini Kak. Ini ya. Ini kita arahkan pada arah sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y itu bagaimana? Ini ya. Nah, ini ya. Ini sumbu X itu yang horizontal, sumbu Y yang vertikal ya. Nah, sekarang, nah ini kita tentukan dulu ya. Ini maka ini F32 kan masih miring nih. F32 kakaknya proyeksikan ke sumbu X di sini ya. Nah, di sini Kak. Diproyeksikan ke sini, diarahkan ke sini ya. Nah, F32 diproyeksikan ke sumbu X. F32 X gitu ya. Nah, F32X itu apa Kak? F32X itu F32 yang diarahkan ke sumbu X. Jadi proyeksi ke sebelah sudutnya. Kan sudutnya di sini. Nah, ke sebelah sudutnya itu gampangnya ngapalkannya itu jadi cos ya. F32 cos 45 derajat. Itu ya. Nah, kemudian kalau miring itu harus diproyeksikan ke sini juga. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Proyeksikan ke sini. Seret. Ini ya. Nah, namanya F32 pada sumbu Y. Nah, F32 Y gitu ya Kak ya. Nah, ini sudutnya sudutnya di sini 45, proyeksinya ke sini kan, di sini kan kosong sudutnya, jauh dari sudutnya. Kalau jauh dari sudutnya itu gampangnya pakai sin. Nah, F32Y sama dengan F32 ini ya, sin 45. Nah, paling tugas kakaknya ini hitung ya, ini berapa, ini berapa ya. F32 K3 Q2 dibagi R32 kuadrat gitu ya. Nah, ini, oh, jaraknya ini berapa nih? Jadi ya, R31 yang ini ya. Ini R31, jaraknya A. Ini R32, jaraknya A juga. Ini R34, itu jaraknya A juga. Nah, R32, nah yang ini nih. Nah, ini berapa? Nah, ini pakai teorema ini ya, yang diagonal ya. Diagonal sisi ya. Kalau ini penggaris, sorry, kalau ini persegi, ini sisinya A, ini sisinya A, berarti diagonal sisinya itu kan A akar 2 ya. Nah, itu. Ini ya. Tuh. Tegak lurus ya, pakai Pitagoras, Kak. Tuh ya. Nah, terus apa lagi? Oh ya, sudah cukup. Nah, nanti ini pertanyaannya, gaya pada arah X itu berapa? Ya, dan pada arah Y, pada partikel 3.
Nah, total gaya pada arah X itu Fx ya. Nah, ini ada apa saja? Ada dua ya. Ada F34 yang arahnya ke kanan, dan ada F32X yang arahnya ke kanan juga. Berarti kalau arahnya sama, diapakan? Dijumlahkan nggak? Nanti ya. Maka nanti ini F32 pada arah X, ada juga F3, F34 ya. Nah, gitu ya. Nanti kakaknya hitung ya. Itu hasilnya berapa gitu ya. Nah, ini. Tuh. Nah, terus yang berikutnya ada gaya pada arah Y. Nah, ini ya. Ini gaya pada arah Y. Kita sebut dengan apa? FY ya. Nah, ini. Arah Y, ini ada yang ke atas, F32Y ya. Yang ke atas, dan ada yang ke bawah. Saling berlawanan kan, Kak? Kalau berlawanan, diapakan? Dikurangi ya. F32Y dikurangi F31. Ini ya. F32Y dikurangi F31 ya. Nah, ini. Tuh, Kak. Nah, nanti ya, ini Kak, nanti hasilnya pasti tegak lurus. Nanti hasilnya pasti tegak lurus. Entah arahnya kemana, ini ya, misalkan, kalau fx ini kan pasti positif ya, pasti positif ini, karena penjumlahan. Kalau positif, fx-nya pasti ke kanan ya, ini ya, fx-nya pasti ke kanan. Ini. Tapi nanti FY-nya itu, karena kan kita belum hitung, kita nggak tahu. Nah, tugas kakaknya nanti ini di rumah ngitung ya. Nanti kalau misalkan hasilnya positif, ya ini positif misalkan, maka nanti ini arah FY-nya ke atas. Ini ya, ngikut yang ini. Nah, ini ya F32Y, positif ya. Tapi kalau hasilnya negatif, nanti arahnya ke bawah. Ini ya, kalau negatif ya. Ini kalau misalkan positif, ini negatif. Nah, baik positif maupun negatif, resultannya sama rumusnya. Karena ini tegak lurus kan. Ini 90 derajat, ini 90 derajat. Nah, nanti kakaknya hitung. Maka nanti ini, kan kita sedang menghitung apa? Gaya pada muatan 3 ya. Maka itu rumusnya ini. Nanti ini Fx pangkat 2 tambahkan Fy pangkat 2. Itu ya, nanti kakaknya hitung. Hasilnya berapa? Itu ya. Oke, sampai sini bisa diikuti ya, Kak ya. Gitu. Itu ya, itu sudah jauh banget nih. Oke, Kak. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, dikit lagi, masih ada 20 menit lah ya. Ini. Nah, nanti ya, kalau kakaknya lihat bab selanjutnya itu, ada yang namanya bab medan listrik ya. Nah, itu bab medan listrik. Electric field. Nah, itu ya. Yang kedua ya. Yang kedua ada yang namanya medan listrik. Nah, ini. Oke, sebentar. Itu ya. Nah, ini. Ya, medan listrik itu lanjutannya dari gaya listrik. Nah, ini ya. Medan listrik itu artinya apa, Kak? Daerah yang masih dipengaruhi ya oleh gaya listrik ya. Jika dipengaruhi oleh kelistrikan ya. Nah, ini Kak ya. Itu ya. Misalkan nih ya. Nah, tapi sebelum ke sana, kita harus tahu dulu Kak, eh, arahnya itu kemana, gitu ya. Arahnya, arah medan listrik itu yang harus kita ketahui ya. Nah ini. Jadi bagaimana maksudnya? Ini, misalkan ini ada muatan nih. Ini ya, ini ada muatan. Ini ya, muatan. Ini ya.
muatan, ini muatannya Q1 ya. Nah, Q misalkan ya. Nah, ingat tadi ini kan, nah muatan ini bisa memancarkan medan listrik, Dik. Nah, ini ya, bisa memancarkan medan listrik. Nah, kalau misalkan plus, itu arahnya kemana? Arahnya keluar ya. Tahu dari mana keluar? Karena kita memacu pada interaksi interaksi dengan muatannya kan. Kalau dengan minus, berarti kan ke sini kan. Nah, ini. Kalau ini plus, berarti tolak menolak kan. Nah, berarti arahnya kemana, Dik? Arahnya selalu ke keluar ya. Nah, ini ya. Oke. Hmm. Nah, ini ya. Itu kalau Iya. plus. Kalau minus, nah ini ya. Ini. Kemanakah arahnya minus? Nah, tuh. Berarti nanti ini arahnya menuju dia. Ya, kalau minus ya, menuju dia. Nah, ini. Ini arah apa, Mas? Ini adalah arah medan listriknya. Pernasan. Ini ya. Iya. Nah, ini arahnya ke sini. Nah, itu ya, Kak ya. Nah, Iya, Kak. sekarang pertanyaannya, ini ya, bayangkan ya, ini bayangkan misalkan seorang, apa ya, misalkan ya, muatan plus ini adalah seorang laki-laki yang memancarkan aura ya. Nah, kita Iya. ukur nih. Nah, seberapa kuat sih auranya cowok itu? Nah, tak taruh sini. Nah, ada orang di sini, ya. Orang ini, orang di sini akan merasakan aura di sini sejauh R ini. Nah, iya, ini Kak. Nah, merasakan auranya, seberapa kuat auranya. Nah, ini ya. Ini arahnya ke mana? Keluar kan? Seret, keluar. Seret. Gitu ya, Kak ya. Nah, maka auranya ini bisa dirasakan oleh segala sisi, Kak. Nah, di sini bisa nggak? Bisa. Nah, ini ya pada jarak R juga misalkan ya. Nah, kita buat jaraknya sama. Nah, ini arahnya kemana? Keluar juga. Nah, ini ya. Nah, ini inilah yang disebut medan listrik. Nah, itu ya. Jadi medan listrik itu sama kayak kita ngukur seberapa kuat aura yang dipancarkan oleh seseorang, gitu ya. Itu. Nah, auranya semakin jauh orangnya, nah semakin tidak kelihatan dong. Nah, semakin semakin sedikit ketampanan atau kecantikan yang bisa kita lihat. Nah, semakin jauh lagi, nah semakin sedikit auranya. Maka semakin dikit itu artinya apa? Semakin kecil medan listriknya yang bisa kita rasakan, Kak. Nah, seperti itu ya. Sama juga ini. Nah, ini misalkan yang minus itu cewek. Yang minus itu cewek ini. Nah, ini ada cowok di sini misalkan. Ah, maka kalau cowok pasti suka sama dia. Nah, maka ini arahnya kemana? Menuju ke sini. Nah, ini ya, ke minus ya. Nah, ini menuju set, 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 gitu ya. Nah, pada jarak apa? Pada jarak R. Ternyata ada. Nah, tetangganya pada jurusan sebelahnya. Nah, ngeliatin juga. Nah, di sini ya, pada jarak R. Nah, gini ya. Ini. Nah, ini Kak. Nah, ini. Ada tetangga yang lain di sini, di sini. Nah, itu ya. Nah, kekuatannya itu, kekuatan aura kecantikannya itu kita sebut dengan medan listrik, gitu ya, medan listrik. Nah, itu. Nah, oh ternyata kita ngelihat ini, oh kita suka. Oh, kita ngelihat cowok itu, oh kita nggak tertarik. Nah, suka nggak suka itu namanya gaya, gitu ya. Itu deh. Nah, maka nanti sebenarnya nanti iya, kalau kita taruh ya, misalkan ini, yang namanya cowok kan pasti ada muatannya nih. Nah, muatannya ini sebesar sebesar let's say gini ya. Ini let's say di sini ya sebesar Q ya gitu ya. Q besar gitu ya. Maka medan listrik itu adalah eh, seberapa besar aura, aura itu adalah F ya, apa namanya interaksi yang dirasakan oleh muatan Q ini. Maka dibagi. Nah, itu Kak. Nah, gitu ya. Apa rumusnya F tadi Kak? Yaitu K antara muatan ini Q, Q kecil dan ini Q besar dibagi apa? Dibagi jaraknya, R kuadrat. Nah, ini ya. Dibagi berapa? Ini Q besar. Nah, ini ya. Q besar sama Q besar, coretnya. Nah, ini.
Maka ini rumus medan listrik adalah ya bisa F per I dia, atau bisa kita tuliskan muatan dikalikan muatan Q kecil dibagi R kuadrat. Nah, ingat ya, beda ya antara Q. Kalau kita pakai Q besar, pakai yang ini. Kalau kita pakai huruf K sama R, pakai Q kecil. Ya, bedanya apa? Q besar ini adalah orang yang merasakan aura itu, gitu ya. Nah, ini ya. Alias apa? Disebut dengan muatan uji. Nah, ini ya, disebut dengan muatan uji. Nah, ini. Lalu Ki kecil itu siapa, Kak? Ki kecil ini adalah orang yang memancarkan aura itu, gitu ya, yang disebut dengan muatan sumber, gitu ya. Nah, itu. Semoga paham lah ya dengan ilustrasi saya ya. Itu ilustrasi yang diajarkan dosen saya dulu, Kak, untuk paham fisika. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Itu adalah medan listrik. Nah, ini ya. Nah, gitu ya, Kak ya. Nah, kita lihat ya, medan listrik punya arah nggak? Punya ya. Nah, maka kalau punya arah, Iya. berlaku vektor ya. Maka aturan main yang mana tadi? Aturan main yang ini tadi, itu masih kita pakai ya, aturan main ini ya. Nah, gitu. Gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Sebentar, tak kebawakan dikit nih. Nah, gitu ya. Oke. Sebentar, dikit lagi deh. Biar tak kopas ya rumusnya ya. Maka nanti ini ya, sama ya. Bentar, aku kopas ini. Latihan soalnya next aja lah. Ini ya. Oke. Nah, ini. Ya, maka nanti ini medan listrik itu masuk yang kita sebut dengan eh, besaran vektor ya. Sama juga Nah, gaya. Gaya itu juga besaran vektor ya. Nah, gini. Misalkan ya kita buat simpel-simpel aja lah. Misalkan ini ada muatan plus ini ya, iya. plus dan minus misalkan ya. Ah, Ini muatan satu, muatan dua, muatan tiga ya. Nah ini, oh iya. kalau kalau misalkan gaya medan listrik sudah dua sudah bisa ya, nggak usah tiga. Nah ini pertanyaannya, tentukan medan listrik di sini misalkan ya. Nah ini, misalkan ini pada jarak ini jarak antara Q1 ke titik P misalkan ya, itu adalah R1 misalkan 2 cm gitu ya. Q3 ke P, sorry Q2 lah ya. Q2 ke P itu adalah misalkan 4 cm gitu ya. Nah, muatannya masing-masing misalkan 1 mikro dan minus 2 mikro. Nah, sekarang kita mainkan plus minusnya. Nah, sekarang si plus ini memancarkan aura ya. Kalau plus itu kan keluar ya. Nah, keluar dia. Nah, keluar. Nanti ini dia. Ini Kak. Sesuaikan arahnya, sesuaikan dengan jaraknya ya. Kalau arahnya begini, berarti arah panahnya ke sana. Nah, ini arah ini kita sebut medan listrik akibat muatan satu, yaitu E1. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, nanti kita juga mainkan untuk yang muatan dua. Nah, muatan dua ini minus. Nah, karena dia cewek, nah, karena cakep nih. Berarti arah arah ketertarikannya ke kanan. Nah, menuju ke muatan dua. Nah, ini ya. Nah, ini E2 ya. E1 dan E2. Ingat ini vektornya vektornya kemana? Saling searah. Maka medan listrik pada muatan pada titik P itu adalah begini. P sama dengan E1 ditambahkan E2. Kenapa? Karena dia saling searah. Dan tugasnya nanti ke area nanti cari ya. Nah, ini sudah tak ajari oke. caranya. Lebih gampang loh ini.
E1 ini ya. Nah, teruskan rumusnya aja. Kaki satu dibagi R1 kuadrat berapa? Nanti cari ya. Yang E2 itu K kalikan Q2 dibagi R2 kuadrat berapa? Gitu ya. Oke. Gimana? Gitu dulu? Atau sudah cukup? Udah, Iya. udah Kak. Heeh. Iya. Oke, masih 5 menit sih sebenarnya. Heeh. Tapi nggak apa-apa, kita lebihnya kita bayar pertemuan berikutnya deh ya. Oke. Gitu ya Kak ya. Ya sudah. Nanti Oke, rekaman sama salin saya bagi ya. oke. Oke, selamat belajar Kak.